Baik adik-adik yang terkasih, kita lanjutkan materi kita tentang peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembanganku. Pada kesempatan ini, kita terlebih dahulu akan melihat materi tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Menurut ilmu sosiologi keluarga adalah kelompok dasar yang membentuk suatu masyarakat. Jadi menurut ilmu sosiologi, keluarga adalah kelompok dasar yang membentuk suatu masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari keluarga, dan keluarga. Kumpulan dari keluarga-keluarga itu akhirnya membentuk suatu masyarakat. Ilmu sosiologi itu sendiri kita lihat sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Tentang perilaku sosial. Maka kemudian kita akan lihat manusia itu adalah makhluk sosial karena dia tidak akan pernah tinggal sendirian. Dia selalu akan ada bersama dengan manusia yang lain, dengan individu yang lain, dengan kelompok manusia yang lain. Nah, sekarang kita lihat fungsi keluarga. Pertama, keluarga adalah tempat untuk bersosialisasi. Seorang anak belajar untuk mengenal, belajar untuk mengasihi, belajar untuk mencintai, belajar untuk melayani orang lain, belajar untuk menghormati orang lain. Itu dari keluarga. Belajar untuk mulai dia mengenal mama, mengenal papa. Maka kita lihat seorang anak kecil ketika dia baru sangat balita, dia baru mulai belajar menyebut mamanya. Sebut mama, pokoknya dia akan sebut mama. Setelah itu kemudian dia akan belajar mulai sebut papanya, sebut kakak, sebut adiknya. Pelan-pelan terus bertumbuh, terus berkembang untuk mengenal satu sama lain. Pertama mengenal anggota keluarganya. Setelah itu baru mengenal keluarga besar, om, tante, dan lain sebagainya. Baru kemudian akhirnya ketika dia bertumbuh semakin besar, dan dia mulai mengenal orang banyak. Tempat untuk bersosialisasi, tempat untuk berjumpa, berkenal, bertemu dengan orang lain. Keluarga juga adalah tempat perlindungan. Keluarga itu tempat perlindungan. Perlindungan dari berbagai masalah. Perlindungan dari ancaman. Dari rasa tak nyaman. Ada gangguan. Akan kembali ke keluarga. Sebagai seorang anak, kalau kita mengalami masalah, kita mengalami ancaman, kita akan lari kepada orang tua kita. Kita akan kembali ke rumah kita akan kembali kepada keluarga kita. Untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan rasa aman. Nah, kita lihat ciri-ciri keluarga yang ideal, keluarga sejati yang menjadi harapan bersama. Yang pertama, setiap anggota keluarga saling mengerti dan menghargai keunikan masing-masing. Keluarga yang ideal itu kalau setiap anggota keluarga itu menghargai satu sama lain. Bahwa setiap pribadi itu unik, berbeda, maka perlu dihargai perbedaan itu, menghormati anggota keluarga yang lain. Rendah hati, jujur dalam menjalin relasi, saling menghormati dan setia satu sama lain. Nah, itu kita bisa lihat di Efesus, surat Paulus pada jemaat di Efesus. Ajaran Rasul Paulus tentang bagaimana hidup dalam keluarga, menghormati satu sama lain. Anak menghormati ayah dan ibu, suami menghormati istri, istri menghormati suami. Dari situ kita lihat satu Paulus dalam Efesus bab 6 ayat 1-3 itu mengajak setiap orang untuk mendengarkan nasihat dan didikan dari orang tua. Sangat jelas. Rasul Paulus ajak kita untuk mendengarkan nasihat dan didikan orang tua.
Sebelum kita mendengarkan nasihat dan didikan orang lain, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendengar nasihat dan didikan dari orang tua dalam keluarga. Di Efesus bab 6 ayat 3 dikatakan tujuannya yakni supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Maka kemudian ada peribahasa yang mengatakan surga itu ada di telapak kaki ibu. Kalau kita menghormati ibu, kita akan mengalami kebahagiaan. Dan kita lihat peran keluarga menurut ajaran gereja Katolik. Yang pertama, orang tua harus menyediakan waktu bagi anggota keluarganya. Itu dalam dokumen Familiaris Consortio artikel 36. Di situ kita diajarkan bahwa orang tua harus menyediakan waktu bagi anggota keluarganya. Sesibuk apapun orang tua harus punya waktu untuk anak-anak. Atau dalam dokumen pendidikan Kristen artikel 3, itu dokumen Konsili Vatikan II. Keluarga adalah sekolah pertama. Orang tua menjadi pendidik. Karena keluarga adalah sekolah pertama, maka guru, pendidik pertama dan utama dalam keluarga adalah orang tua. Sebelum akhirnya anak itu dikirim ke sekolah dasar, dikirim ke PAUD, ke taman kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, dan seterusnya, orang tua adalah pendidik yang pertama di rumah. Dan orang tua juga adalah wakil dari Allah di dunia ini. Maka kemudian kita lihat peran anak-anak. Mencintai semua anggota keluarga. Membantu menjaga kebersihan rumah. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita lakukan. Mencuci piring, pel lantai, bersihkan jendela, siram bunga. Nah, itu bisa kita lakukan. Dan kita membantu orang tua kita, meringankan pekerjaan orang tua. Nah, kita juga belajar untuk mandiri, belajar untuk urus diri sendiri. Mandi sendiri, cuci pakaian sendiri. Belajar. Kita lihat alasan bangsa Israel taat kepada keluarga. Ya, alasannya bangsa Israel di Perjanjian Lama dikatakan kita harus menghormati orang tua sama halnya dengan mengasihi Allah. Dan itu terungkap. Dikatakan barang siapa mengasihi orang tua, ia akan mendapat berkat. Dan itu terungkap dalam kitab Keluaran bab 20, bab 4, bab 6. Tentang bagaimana kita harus mengasihi orang tua agar kita mendapatkan berkat rahmat. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberkati Tuhan kepadamu. Kita ingat 10 perintah Allah. Perintah Allah yang keempat, hormatilah ayah dan ibumu. Itu dari Perjanjian Lama di kitab Keluaran. Dan kita lihat saudara-saudari, Yesus sendiri juga menghormati orang tuanya, Yusuf dan Maria. Kita lihat di Injil Lukas, Yesus bersama orang tuanya pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Mereka satu keluarga pergi merayakan Paskah di Yerusalem. Lalu setelah itu orang tuanya pulang, Yesus masih tinggal di bait Allah, dia mengajar banyak orang. Yesus ikut, dia sudah usianya 12 tahun. 12 tahun itu dia bisa, saya tidak mau, saya tinggal aja di rumah. Saya tidak mau ikut, tapi tidak yang dilakukan oleh Yesus. Dia ikut bersama orang tuanya, sama-sama pergi ke Yerusalem, jalan kaki untuk merayakan Paskah orang Yahudi. Kita lihat di Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27 ketika Yesus di atas kayu salib. Di situ Yesus menitipkan ibunya, Bunda Maria, kepada muridnya. Dia katakan kepada murid, inilah ibumu.
Ya Yesus tidak bisa melakukan hal lain lagi. Dia percayakan ibunya kepada muridnya supaya mereka menerima dan menjaga Maria. Itu tanda bahwa Yesus menghormati orang tuanya. Nah, kita lihat sekarang ini ada begitu banyak masalah dalam keluarga modern, keluarga zaman ini. Misalnya perceraian. Banyak sekali keluarga suami dan istri akhirnya cerai. Kita beruntung punya keluarga yang harmonis. Tetapi itu adalah masalah sekarang yang menjadi perhatian kita bersama. Kita sebagai anak-anak berdoa kepada orang tua, kepada ayah dan ibu, supaya mereka tetap menjaga keutuhan perkawinan mereka. Semoga mereka tetap saling mencintai satu sama lain. Sehingga masalah perceraian ini tidak terjadi pada keluarga kita, pada orang tua kita. Masalah yang kedua, hedonisme. Hanya berjuang untuk kenikmatan. Tujuan hidupnya itu hanya untuk mengejar kenikmatan dan kebahagiaan duniawi semata. Itu orang yang hedonisme. Materialisme. Orang yang juga tujuan hidupnya itu mengejar yang material saja. Tidak kejar hal yang materi terus. Ada kesenjangan antar generasi. Satu generasi dengan generasi yang lain itu ada kesenjangan. Ada keterputusan komunikasi dialog. Sehingga ada perbedaan-perbedaan dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Masalah juga terjadi sekarang ada orang tua sibuk kerja. Orang tua bekerja dari pagi sampai malam, sibuk. Padahal orang tua harus menyediakan waktu untuk anak-anak di rumah. Masalah lain adalah masalah anak-anak narkoba. Anak akhirnya terjerumus dalam pergaulan bebas, aborsi, dan lain sebagainya. Seks bebas. Nah, itu masalah-masalah kita sekarang. Dan kita masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk mencoba menghindari hal-hal ini. Terutama kita sebagai anak-anak sekolah. Menghindari narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, aborsi, dan lain sejenisnya. Tidak boleh kita terlibat di dalam hal-hal seperti itu. Tugas kita sebagai anak-anak sekarang adalah kita berdoa dan belajar. Belajarlah sebisa kita, semampu kita, agar kita punya cita-cita, kita punya impian itu dapat tercapai. Hedonisme pandang hidup yang anggap kesenangan, kenikmatan sebagai tujuan utama dalam hidup. Pokoknya cari kesenangan, kenikmatan saja. Materialisme pandang hidup yang anggap banyak materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Nah, itu dia. Saya kira sampai di sini dulu untuk pertemuan